Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang OJK yang sudah tidak lagi membangun pinjol ya. Maksudnya gimana sih, Bang? Maksudnya begini. Nih, di sini ada berita dari OJK ya. Nih, yang bagian ini nih. Komitmen OJK membangun perbankan sehat, transparan dan adaptif. Ya, komitmen OJK yang ingin membangun perbankan sehat, transparan dan adaptif. Berarti perbankan sekarang tidak sehat, tidak transparan dan tidak adaptif. Kan seperti itu, ya. Makanya harus dibangun gitu. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah, silakan saja. Ya itu kan urusan OJK gitu ya. Tapi nah, ya kan ada tapinya. Kenapa OJK tidak berkomitmen untuk membangun pinjol yang sehat, transparan, dan adaptif? Jadi, ya kan kita ini sebagai manusia itu kan punya pikiran negatif, ada pikiran positif gitu kan ya. Katanya kita itu lebih mudah ke pikiran negatif katanya, sayangnya itu ya. Nah, jadi begini ya, ketika kita mendengar OJK berkomitmen ingin membangun perbankan sehat, transparan, dan adaptif, tapi tidak dengan pinjol, maka ada dua. Yang pertama yang negatif. Ya, yang negatifnya ini adalah pinjol itu adalah bisnis cuci uang, ya, bisnis untuk mencuci uang, untuk judol, untuk lain-lain. Wih, ya kan, itu bukan fitnah loh ya, bukan fitnah, itu pikiran negatif manusia. Kenapa kok pinjol yang harusnya disehatkan, dijadikan transparan dan adaptif kepada masyarakat, dipakai untuk masyarakat ya gitu ya, itu tidak disehatkan gitu. Itu kan padahal kan paling mudah diakses oleh masyarakat. Betul? Betul ya. Jadi bukan menuduh seperti itu. Kalau misalkan banyak yang bilang, dan saya pasti percaya banyak yang beranggapan bahwa pinjol itu tempat cuci uang, tempat untuk judol dan lain-lain. Nah, itu satu, kemungkinan bisa salah, sangat besar, sangat bisa. Ya, jangan dipercaya. Atau mungkin Anda punya alasan lain, silahkan tulis di kolom komentar. Negatifnya seperti itu. Ya, banyak lagi negatif-negatif lainnya. Nah, kita sekarang beralih ke sisi positifnya, guys. Ya, sisi positifnya adalah OJK tidak mau lagi membangun pinjol. Ya, kenapa? Karena pinjol bukan bank. Pinjol tidak setara dengan bank. Ya, pinjol ini bukan anak emas. Ya, pinjol ini tidak bisa dipertahankan. Pinjol ini rentan bangkrut. Ya, tapi kalau bank, apalagi bank BUMN, ya itu mungkin bisa dijadikan untuk tabungan masyarakat dan lain-lain. Nah, tapi kalau pinjol yang fokusnya ke kredit, ya kredit konsumtif terutama gitu ya. Nah, itu mungkin rentan bangkrut, rentan penipuan, rentan pemalsuan, rentan yang lain-lainnya. Gitu. Sehingga OJK tidak mau membangun ya pinjol ini menjadi perusahaan yang sehat, transparan, dan adaptif. Nah, sekarang pertanyaannya begini, kenapa ketika OJK tidak mau membangun pinjol yang sehat, transparan, dan adaptif, ya, kenapa masih ada saja pinjol ini? Ya kan? Ya, mungkin karena sudah terlanjur ada, gitu ya. Loh, kalau sudah terlanjur ada, ya kenapa nggak ditutup saja? Apa susahnya sih nutup pinjol? Ya kan? Nah, ya kan mungkin, ya kan. Kalau pinjol ditutup, waduh, ya kan, nanti banyak pengangguran misalkan gitu ya. Nah, itu harusnya tugas pemerintah tuh mengalokasikan karyawan yang ada di fintech dimasukkan ke OJK dulu gitu kan. Dimasukkan ke OJK atau gimana gitu kan ya. Kayaknya sih di situ. Ya paling besarnya itu ya, karena ketika pinjol-pinjol ini tutup banyak yang nganggur, guys. Ya bisa ratusan ribu orang nganggur itu. Gitu ya. Ya bingung juga kan, banyak bingungnya kan. Gitu kan. Kita sih pengennya dihapus ya, bahkan DC pinjol aja pengen pinjolnya dihapus. Ya kan? Bahkan karyawan pinjolnya ini kapan nih? Pinjol-pinjol ini bangkrut, ini tutup ini. Mereka itu seperti itu, guys. Ayo, siapa yang karyawan pinjol yang nonton ini? Ya, saya jamin ya di dalam hati Anda itu ini kapan bangkrutnya nih perusahaan pinjol ini? Gitu kan ya? Perusahaan pinjol saya ini yang saya bekerja di situ. Karena sudah kadung ada pinjol ini di Indonesia, ya jadi memberatkan untuk ditutup. Harusnya dipikirkan gitu ya. Indonesia itu kan insya Allah kaya gitu ya, kaya raya gitu kan ya. Nah, bagi karyawan-karyawan fintech ya kan yang kena pemutusan hubungan kerja karena ditutup oleh pemerintah, silahkan melamar di sini bagian ini. Apakah bisa seperti itu? Bisa kayaknya. Ya apa sih yang nggak bisa di Indonesia itu, korupsi triliunan miliaran aja bisa gitu kan ya. Nah, satu-satunya kasus di Indonesia tentang pinjol yang bahaya ya itu ini, guys. Ya, sekarang ini ya. OJK fasilitasi pertemuan lender dengan pengurus PT Dana Syariah Indonesia. Ya kan? Ini adalah kasus yang sangat wow sekali.
Ya, kalau masalah ancaman DC, ancaman begini ya, teror dari DC, hinaan dari DC itu, aduh, ya memang tidak boleh dinormalisasi, tapi itu tuh tidak ada apa-apanya guys dibandingkan dengan kasus ini. Ya, jadi lender atau investor ini duitnya hilang semua guys. Ya, duitnya hilang semua karena PT Dana Syariah Indonesia ini bangkrut, gulung tikar gitu ya. Dan para lender-lender ini meminta uangnya kembali. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Wah bang, itu kan ada di Galbay bang. Ya kan? Sekarang pertanyaannya begini. Ya kan? Anda pernah nggak pinjam di PT Dana Syariah Indonesia? Nggak pernah ya. Nggak pernah sama sekali guys. Pinjol apa itu PT Dana Syariah Indonesia? Coba kita lihat logonya. Nih guys ya. Pernah nggak kalian pinjam di sini? Kalau seingat saya PT Dana Syariah itu tidak ada yang namanya mengajukan pinjaman guys. Setahu saya. Ini itu tempatnya para investor invest ya di industri fintech. Tidak ada yang pinjam ke sini itu guys, ya ke Dana Syariah ini. Kita ini ya nggak ada yang galbay di Dana Syariah, tapi bisa sampai bangkrut guys, sampai tutup. Coba siapa acungkan tangannya atau tulis di kolom komentar siapa yang gagal bayar di Dana Syariah. Saya jamin tidak ada. Tidak ada yang galbay di Dana Syariah. Ya konsumen-konsumen itu. Ya kan? Orang Indonesia kebanyakan gagal bayar di Kredivo, Uangmi, Kredit Pintar, Solusiku, ada kami, ada Pundi, ya nggak ada di Dana Syariah galbay di sini, gitu ya. Tapi kok bisa bangkrut, gitu kan ya? Tidak ada yang galbay di situ, tapi bisa bangkrut, gitu ya. Nah, itu tidak ada yang tahu jawabannya, gitu kan? Kenapa nih bangkrut nih? Pastinya udah nggak ada uang, ya. Entah ada penipuan di dalam, entah ada masalah-masalah di internal, gitu ya. Itu urusannya Dana Syariah gitu kan. Tapi yang pasti adalah banyak investor-investor di Dana Syariah yang merasa tertipu gitu ya. Bisa kita lihat di kolom komentarnya seperti ini. Sakit 815 miliar dana melayang tanpa pantauan Anda. Tanggung jawab gimana caranya dana lender balik. Kasus gagal bayar Dana Syariah ini makin membuka mata publik soal lemahnya transparansi di industri keuangan syariah. Apakah benar ada unsur fraud? Ini bukan cuma soal bisnis gagal, tapi soal kepercayaan umat yang disalahgunakan. OJK harusnya nggak cuma jadi penonton, pengawasan seperti apa yang selama ini dijalankan. Info saat ini CS Dana Syariah sudah menyatakan WFH, namun layanan CS via WA pun belum dibalas. Sedang pertanyaannya, apakah ada proyek fiktif dan apakah ada pembiayaan yang tidak pakai agunan? Jadi guys ya, kalau pinjol itu bilang gini, kamu mau maling ya kan? Kamu mau maling uang perusahaan. Kok hebat banget ya kita bisa maling uang perusahaan. Orang kita minjem gitu ya, minjem terus karena kebutuhan ekonomi ya kan kita itu nggak ada uang, jadinya kita belum bisa bayar. Terus kata DC-nya, Anda mau maling uang perusahaan ya gitu. Sebenarnya guys ya, itu tuh reverse psychology, psikologi terbalik, psikologi kebalik ya. Sebenarnya yang mau maling uang itu pinjolnya guys. Ya, mau maling uang ke para investor-investornya itu guys. Ya. Contohnya ini Dana Syariah ini. Ya kan, Dana Syariah tiba-tiba ya kan tidak membalikan dananya para investornya gitu loh. Nah, pinjol sudah tahu hal tersebut. Waduh, kayaknya kalau dana investor kita ambil aja gimana nih, ya kan? Udah kita maling aja gitu kan. Nah, hal tersebut ya dijadikan bahan penagihan, guys ya. Kamu mau maling, ya kan? Maling perusahaan, maling uang perusahaan gitu. Padahal mereka guys yang niat maling dana itu. Ya maling dana dari lender itu. Seperti itu. Fakta yang terjadi. Ya saya tidak ngomong fitnah. Tapi ada ini Dana Syariah ini. Ya kan? Seperti itu. Ya kan? Dan kemungkinan ya pinjol-pinjol lain juga sama. Ya kan? Jadi apa yang ditujukan kepada konsumen ya yang belum bisa bayar itu adalah cerminan dari pinjolnya sendiri guys. Ya. Mau maling kamu kabur ya itu juga cerminan dari DC pinjol ya kan, dari pinjolnya juga. Lah jadi guys ya bagi kalian yang masih belum bisa bayar pinjol, tetap semangat, jangan putus asa ya, perbaiki ekonomi kalian. Oke? Tetap perbaiki ekonomi kalian. Fokus utamanya itu guys, perbaiki ekonomi kalian ya. Yuk, yang makannya masih ngebon-ngebon ya, diusahakan jangan ngebon. Ya kan, bisa punya uang sendiri. Habis itu kalau bisa ditabung uangnya, cari uang yang banyak ya, ngelamar kerja gitu kan ya, sampai semuanya baik gitu. Ya saya doakan ya kalian itu ya agar rezekinya itu terbuka. Siapa sih yang rezekinya nggak mau terbuka? Ya siapa sih yang mau pinjol terus?
Siapa yang mau minjol-minjol terus? Nggak ada guys yang mau minjol-minjol terus. Ya, yang mau berkutat dengan pinjol-pinjol. Orang yang berkutat dengan pinjol-pinjol terus itu adalah mafia hutang, DC, jasa pencairan, jasa gestun, pemburu data, cloning data nih udah ada saya tulis di sini nih. Ya, kalau kita ya orang-orang biasa seperti ini, siapa sih yang mau terus-terusan dengan pinjol? Tidak ada yang mau. Ya kan? Maka dari itu perbaikilah ekonomi kita. Ya, saya doakan semoga pintu rezeki kalian terbuka sangat lebar sekali. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.